Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Gifari, NIM 250201020863, kelas MJ707. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen operasi internasional studi kasus di PT Indofood CBP, Sukses Makmur Tbk. Pengertian manajemen operasi internasional. Manajemen operasi internasional adalah proses perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian kegiatan produksi barang atau jasa yang dilakukan lintas negara. Kegiatan ini mencakup pengelolaan proses produksi, pengadaan bahan baku dari berbagai negara, penerapan standar kualitas internasional, serta pengelolaan distribusi global. Tujuan utamanya adalah menciptakan efisiensi biaya, menjaga kualitas produk, dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar internasional. Peran dalam pasar global. Manajemen operasi internasional memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan perusahaan di pasar global. Melalui pengelolaan operasi yang efektif, perusahaan dapat menekan biaya produksi, memastikan kualitas produk sesuai standar internasional, serta mempercepat distribusi ke berbagai negara. Selain itu, manajemen operasi juga membantu perusahaan dalam mengelola risiko global seperti fluktuasi nilai tukar, perbedaan regulasi, dan gangguan rantai pasok. Profil perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang dikenal secara global melalui produk Indomie. Perusahaan ini telah mengekspor produknya ke lebih dari 100 negara dan memiliki fasilitas produksi di beberapa negara seperti Nigeria, Arab Saudi, dan Mesir. Keberhasilan Indofood menjadikan Indomie sebagai salah satu merek mie instan paling dikenal di dunia. Alasan ekspansi internasional. Indofood melakukan ekspansi internasional karena tingginya permintaan mie instan di pasar global, serta peluang pertumbuhan di negara berkembang dengan jumlah penduduk besar. Selain itu, ekspansi ini bertujuan untuk mendiversifikasi pasar agar tidak hanya bergantung pada pasar domestik, meningkatkan pangsa pasar global, serta memperkuat posisi merek Indonesia di tingkat internasional. Strategi memasuki pasar internasional. Dalam memasuki pasar internasional, Indofood menggunakan beberapa strategi, yaitu ekspor langsung ke berbagai negara dan investasi langsung di luar negeri, foreign direct investment. Dengan mendirikan pabrik di negara tujuan, perusahaan juga menerapkan strategi standarisasi global dengan menjaga kualitas produk tetap konsisten, namun tetap melakukan adaptasi lokal seperti penyesuaian rasa sesuai selera konsumen di masing-masing negara. Pengelolaan proses produksi internasional. Indofood menerapkan sistem produksi massal dengan teknologi modern dan standar operasional prosedur yang seragam di seluruh pabriknya, baik di dalam maupun di luar negeri. Pengawasan mutu dilakukan secara ketat untuk menjaga konsistensi rasa dan kualitas produk. Pendirian pabrik di luar negeri membantu mengurangi biaya distribusi, mempercepat pengiriman, serta meningkatkan daya saing harga di pasar lokal. Pengadaan bahan baku dan standar kualitas. Dalam pengadaan bahan baku, Indofood mengkombinasikan sumber dari Indonesia dan pemasok lokal di negara tujuan untuk menekan biaya serta memenuhi regulasi setempat. Diversifikasi pemasok dilakukan untuk mengurangi risiko gangguan pasokan. Dari sisi kualitas, perusahaan tetap menerapkan standar internasional seperti
ISO dan HACCP, serta memastikan sertifikasi halal untuk memenuhi kebutuhan konsumen global. Distribusi dan rantai pasok internasional. Indofood mengelola rantai pasok global melalui pusat distribusi regional dan kerjasama dengan distributor lokal di berbagai negara. Sistem manajemen persediaan yang efisien membantu menjaga ketersediaan produk di pasar modern maupun tradisional. Strategi ini memungkinkan produk Indofood mudah dijangkau konsumen dan memperkuat posisi merek di pasar internasional. Tantangan dan rekomendasi. Dalam operasional internasional, Indofood menghadapi berbagai tantangan seperti fluktuasi nilai tukar, perbedaan regulasi antar negara, gangguan logistik global, serta persaingan dengan produsen lokal. Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, perusahaan perlu memperkuat digitalisasi rantai pasok, melakukan diversifikasi lokasi produk, menerapkan strategi lindungi nilai terhadap risiko mata uang, serta terus berinovasi dalam mengembangkan produk sesuai tren global. Terima kasih. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.